Dap San Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 29 Desember 2024, Pesta Keluarga Kudus. Umat Allah dalam Kristus, Allah memberi kita santapan sabda Allah pada pesta keluarga kudus ini dari kitab pertama Samuel, Mazmur, Injil kabar gembira Lukas, dan surat pertama Rasul Yohanes. Pertama, apa yang Allah katakan dalam Samuel? Keluarga Israel umumnya dengan satu suami dan satu istri, monogami. Bahasa Yunani artinya kawin satu kali. Tetapi ada juga yang poligami, yaitu satu suami kawin dengan dua atau lebih istri. Begitulah Elkana dengan dua istri, yang seorang ada anak, sedangkan Hana tidak punya anak. Elkana sekeluarga pergi ke rumah Tuhan di Silo, dan Hana berdoa sungguh-sungguh meminta anak, dan Allah kabulkan. Lalu Hana menyerahkan anak itu yang diberi nama Samuel, artinya Allah dengar doanya, untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. 2. Apa yang Allah katakan dalam Samuel ditanggapi Mazmur? Keluarga-keluarga Israel rindu untuk membawa rumah mereka dengan semua yang tinggal di rumah itu ke rumah Tuhan. Tinggal di rumah Tuhan untuk selalu memuji Tuhan bersama-sama. Semua orang yang membawa rumahnya dan anggota keluarganya ke rumah Tuhan untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan sambil meminta agar Allah tinggal di dalam rumah mereka yang mereka sudah bawa kepada Tuhan. 3. Apa yang Allah katakan dalam Samuel ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Lukas. Maria Yosef bersama kanak-kanak Yesus yang berumur 12 tahun pergi ke bait rumah Allah di Yerusalem untuk membawa rumah mereka supaya disimpan di rumah Tuhan. Mereka lakukan setiap tahun, tetapi ada kejadian khusus pada waktu Yesus berumur 12 tahun. Umur seorang anak ditetapkan sebagai dewasa dan bisa berdoa, membaca kitab suci, lalu menjelaskan isi kitab suci itu. Yesus tinggal di bait Tuhan, lalu dicari oleh Maria dan Yosef di tempat lain, hingga akhirnya tiba di rumah Tuhan dan menyaksikan bahwa Yesus lakukan seperti yang dirindukan Israel dalam Mazmur. Yesus katakan bahwa Yesus harus ada di rumah Bapanya. Mereka kembali ke Nazaret, ke rumah mereka. Yesus berada dalam asuhan bapak mamanya. Yesus bertumbuh badannya dan bertambah hikmat, yaitu kebijaksanaannya. Yesus makin dikasihi oleh Allah yang membiarkan Yesus tinggal di rumah Allah. Dan Yesus dikasihi oleh manusia, mulai dari Maria dan Yusuf di rumah mereka yang sudah mereka persembahkan kepada Allah, dan oleh orang-orang dari rumah dan keluarga yang lain. 4. Apa yang Allah katakan dalam Samuel ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Lukas, dihidupi Yohanes dalam suratnya bersama umatnya. Manusia menerima kasih karunia yang besar, yaitu Allah mengangkat manusia menjadi anak-anak Allah dan membuat mereka menjadi serupa dengan Kristus anak tunggal dan anak sulung dengan banyak saudara.
Rumah Allah begitu besar sehingga menampung banyak anak yang percaya, yang beriman, yaitu menyerahkan seluruh keamanan diri pada Yesus, sehingga Yesus menerima semua menjadi saudara-saudarinya, anak-anak Allah yang hendaknya mengikuti perintah Yesus, yaitu mengasihi seperti Yesus, sehingga tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam anak-anaknya oleh Roh, yaitu nafas hidup Allah sendiri. 5. Allah memberi kita santapan sabda Allah dari Samuel, Mazmur, Injil kabar gembira Lukas, dan surat pertama Yohanes. Allah memberi kita rumah, keluarga, dan hendaknya kita bawa dan persembahkan di dalam rumah Allah, di dalam gereja. Kita rindu tinggal bersama Allah di rumah Allah, dan waktu kita kembali dari rumah Allah, kita hidup di dalam rumah kita yang sudah kita serahkan kepada Allah. Allah juga menyerahkan keluarga kudus, Maria, Yosef, dan Yesus, yang juga mempersembahkan rumah mereka ke dalam rumah Allah. Kita hendaknya mencari Tuhan seperti Maria dan Yosef yang mencari Yesus ke banyak tempat lain hingga sampai di rumah Allah. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita tinggal di rumah Allah, mendengarkan sabda Allah, lalu menyampaikannya kepada saudara-saudari kita yang lain. Bahkan kita saling berbagi sabda Allah itu. Bapa dan Mama melihat banyak Bapa dan Mama di dalam kitab suci yang mengatur rumah, keluarga, lalu mendidik anak sampai menyerahkan anak kepada Allah, seperti Hana dan Maria, Yosef mengatur rumah mereka, dan Yesus bertumbuh badannya dan kebijaksanaannya juga di rumah kita. Dengan itu Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah di dalam anak tunggal Bapa yang menerima kita sebagai saudara-saudarinya. 6. Yesus memberi kita santapan tubuh dari Yesus sendiri. Allah memberi kita rumah tempat kita hidup dan mengundang kita untuk seperti Yesus tinggal di rumah Allah. Kita berdoa dan merayakan Ekaristi. Kita mau hidup seperti Yesus anak sulung dan saudara kita yang sulung itu. Seperti Yesus hidup dalam keluarga kudus Nazaret dan membantu Maria dan Yosef, begitu juga Yesus masuk ke rumah kita masing-masing. Tentu ada banyak yang hidup rukun dan damai, suami dan istri sehati mengurus rumah dan anak-anak. Tetapi ada juga keluarga yang tidak rukun, suami dan istri hidup masing-masing, anak-anak tidak diurus dan tidak mengikuti orang tua. Ada keluarga besar yang saling cekcok, ada anak muda yang mau cepat-cepat membentuk rumah tangga tanpa persiapan yang cukup. Anak-anak tidak mau sekolah atau belum ada ijazah sudah punya suami istri, maka sekolah gagal. Banyak juga kesulitan keuangan, kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan. Yesus memberi diri untuk kita, asal kita tinggal bersama Yesus yang membantu kita membuat rumah kita seperti rumah Nazaret. Yesus menghantar kita semua anak-anak Allah dan saudara-saudari Yesus hingga kita masuk ke dalam rumah besar Allah, tempat kita semua hidup bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Umat Allah dalam Kristus, demikianlah Allah memberi kita santapan sabda dari Samuel, Mazmur, Injil kabar gembira Lukas, dan surat Yohanes, hingga Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus pada pesta keluarga kudus ini.